Tidak tanggung-tanggung, lebih dari 300 triliun rupiah uang negara berhasil diselamatkan pemerintah Republik Indonesia dengan Kabinet Merah Putihnya dalam 100 hari pertama pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Uang negara yang nilainya hampir setara dengan 20 miliar dolar Amerika itu sebelumnya terhambat oleh berbagai faktor seperti inefisiensi atau pemborosan serta praktek korupsi dan belanja yang kurang tepat sasaran. Penyelamatan ratusan triliun rupiah uang negara tersebut dilakukan melalui efisiensi dan reformasi di berbagai lembaga pemerintahan. Dan dana segar yang berhasil diamankan itu kini dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih strategis. Salah satunya adalah dengan menginvestasikan dana tersebut dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia. Untuk selanjutnya, diinvestasikan dalam 20 proyek nasional yang menjadi bagian dari strategi industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Dengan adanya dana segar hasil pengamanan pemerintah itu, Badan Pengelola Investasi dan Antara diharapkan dapat mempercepat pembangunan berbagai sektor industri, termasuk manufaktur, infrastruktur, dan energi. Keberhasilan pemerintah menyelamatkan uang negara tersebut diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam acara peresmian Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia belum lama ini. Dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin, kami berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara, dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Sebagian dari sekitar 300 triliun rupiah uang negara yang telah diamankan pemerintah berasal dari berbagai kasus korupsi yang berhasil diungkap dan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum melalui Des Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola. Des Khusus Pemberantasan Korupsi ini dibentuk dan berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Menko Polhukam Budi Gunawan, dengan leading sektor Jaksa Agung bersama instansi-instansi lainnya seperti BPKP, Polri, KPK, PPATK, OJK, Kementerian Komdigi, dan sejumlah kementerian lainnya. Sebagai tahap awal, pada sekitar bulan Januari tahun ini, Des Pemberantasan Korupsi berhasil menyelamatkan uang negara dari kasus-kasus korupsi dengan nilai sekitar 6,7 triliun rupiah. Sekitar 5,37 triliun rupiah diantaranya dalam bentuk uang rupiah, 920 miliar rupiah dalam bentuk mata uang asing, dan logam mulia senilai 84 miliar rupiah. Jumlah ini belum termasuk uang negara yang berhasil diselamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menko Polhukam Budi Gunawan memastikan Des Khusus Pemberantasan Korupsi yang berada di bawah koordinasinya akan terus bekerja demi menyelamatkan aset negara guna dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, serta mencegah munculnya celah berulang yang berpotensi menjadi tindakan korupsi. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah dalam melakukan tindakan efisiensi serta upaya pencegahan korupsi merupakan bukti bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah dan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya bukanlah main-main. Prabowo dan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya telah melakukan tindakan nyata hingga berhasil menyelamatkan ratusan triliun rupiah uang negara. Dan komitmen untuk membersihkan praktek-praktek korupsi di Indonesia kembali ditegaskan Presiden Prabowo dalam acara peluncuran Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia yang juga dihadiri puluhan duta besar negara sahabat dan sejumlah perwakilan pemerintah asing. Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu.
Tindakan tegas Prabowo dalam melakukan efisiensi dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itulah yang tampaknya membuat Presiden Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya terus-menerus diserang dari berbagai penjuru oleh orang-orang yang selama ini merasa nyaman dengan tindakan-tindakan mereka yang merugikan negara. Dan sekarang mereka merasa dirugikan. Men of our time.